Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'du. Masuk malam 21 Al-Ashrul Awakhir, di mana kita diperintahkan untuk lebih memberi nilai tambah kepada malam-malam itu. Untuk itu saya bacakan sebuah hadis yang diangkat oleh pakar hadis abad 20 Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam sebuah kutaibah buku kecil beliau yang berjudul Qiyamul Ramadan, menghidup-hidupkan malam hari di bulan Ramadan. Hadis ini sahih dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakun bina syai'am minasyahri hatta baqiya sab'un. Suatu ketika di salah satu bulan Ramadan di mana kami hidup bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bulan Ramadan berlalu 23 hari dan sama sekali sejak hari pertama sampai hari ke-22 itu Rasulullah tidak pernah mengajak kami untuk melaksanakan qiyamul lail, sehingga datang malam ke-23 malam makan hatta baqiya sab'un faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Malam ke-23 setelah Rasulullah salat Isya menjadi imam dan mengerjakan 2 rakaat setelah Isya, salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya. Setelah beliau selesai salat ba'diyah Isya di masjid, kepada jamaah yang belum pulang, ada juga yang ngantuk seperti ngantuk rataku olahraga itu ya. Mengapa buka sokosa nggak dulu mas? Siapa tahu? Salah. Yo do salat yo. Masya Allah ya. Bahasa orang Jawa yang tidak mengenal toto kromo rindek asu di titik masuk belum sedikit ke asu. Semangat mereka berdiri di belakang Rasulullah, dan ini sholat tarawih yang pertama. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail.
mengerjakan sholat bersama kami, kita kenal dengan sholat tarawih, menghabiskan sepertiga malam, jadi 3 jam, dimulai setengah 8, setengah 10, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Selesai, Rasulullah pulang ke kamar beliau, para sahabat pulang. Nah, berita itu pagi hari viral ya. Oh, rugi. Apa? Tadi malam kita nggak cepat-cepat pulang dari masjid, diajak sholat sama Rasulullah sampai sepertiga malam. Nah, malam ke-24 para sahabat berujuk masjid kebak ya. Rasulullah sholat Isya, selesai sholat Isya, kemudian membaca wirid, berdiri pulang untuk mengerjakan 2 rakaat sesudah Isya itu di rumah. Bila kalah kecelek ujungnya falam makanatil khamisah, malam ke-25, apa yang beliau perintahkan pada malam ke-23 itu diulangi lagi. Beliau selesai sholat Isya, wiridan, takbir Isya, ya udah salat yuk. Yang datang lebih banyak dari malam pertama, tetapi lebih sedikit dari malam kedua tanggal 24. Mungkin banyak yang kecewa, wah mas yang masjid. Qoma bina hatta dhahaba satrul lail. Rasulullah mengajak kami untuk sholat sampai pertengahan malam. Jadi kalau malam itu kira-kira 9 jam, dihitung dari setengah 8 ya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 9 jam. Beliau memulai sholat tarawih jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, jam 12. 4,5 jam. Kalau kita mungkin mulus terus boleh dukun pijat kabeh itu ya. Abu Dzar perawi riwayat ini, ketika selesai Rasulullah mau pulang, ditanya oleh Abu Dzar, "Lau nafaltana qiyama hadhil lailah." Rasulullah, alangkah indahnya malam ini kalau sholat yang hanya separuh malam itu disempurnakan menjadi semalam suntuk. Kalau Ustaz Tayyib itu musuh gitu ya, musuh. Apa jawab Rasulullah? Innar rajula idza shallama al-imam hatta yasrifa khusiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imamnya di masjid, siapa saja yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu masih ada di antara kita selesai 8 rakaat kemudian pulang. Kok pulang? Nanti witirnya di rumah. Cara itu tidak salah, tetapi juga tidak benar kalau Rasul. Siapa saja yang mengerjakan sholat malam qiyamul lail tarawih bersama imamnya sampai selesai, akan dicatat oleh Allah sholat dia sama dengan sholat semalam suntuk. Orang kita mung setengah jam, orang kita mung setengah jam, orang kita mung 35 menit, 40
40 menit itu makmumnya sudah muka-muka ilate keram gitu ya. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imamnya dicatat oleh Allah sama dengan sholat malam semalam itu, meskipun apa yang terjadi pada malam itu hanya separuh malam. Selesai. Malam ke-26 jamaah yang datang semakin banyak. Tapi untuk ketiga kalinya mereka kecilik. Kedua kalinya mereka kecilik. Rasulullah selesai salat, wirid, kemudian pulang dan mengerjakan salat isya di rumah galah. Ini ya. Kedua kali. Falam makanat birrofi alam takum wakanat tiftalithah jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa nasa wa qama bina hatta khasina ayyufaqwitanal falah. Ketika malam tinggal 3 hari, malam ke-27. Kalau saya baca di kalender, tahun ini terjadi pada malam Ahad. Ketika malam ke-27, malam 24 tidak, malam 26 tidak, malam ke-27, malam 23 yang diajak mereka yang masih ada di masjid, malam ke-25 yang diajak mereka yang masih berada di masjid, malam ke-27 perintahkan beliau kepada keluarga. Panggil. Sauda, Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jakhas, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Ahmad. Istri-istri beliau diperintahkan untuk dipanggil. Ayo, berangkat, ngantuk, dibuka. Ngaji ada 15 menit, sekerupuk bulu copot. Putri-putri beliau, ya pada pokoknya ada putra angkat beliau, mertua beliau Abu Bakar, Umar, anak angkat beliau, sahabat-sahabat panggil semua. Sehingga pelaksanaan sholat malam pada malam ke-27 itu ya otomatis ada tertunda ya, mungkin 5 atau 10 menit ya sudah selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Kata Abu Dzar, faqama bina hatta khasina ayyufa bitanal. Kalau hari ini mulainya 7:30, sekarang 7:30. 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, 8 jam. Hari pertama 3 jam, hari kedua 4,5 jam. Ini lah 3:30 belum selesai. Lalu terus sahurnya tinggi. Hatta huna ayyufawitanal halah. Tuh, kasih tuh sahur benar. Nah, kan sudah besar lontong di rumah ya. Rasulullah juga lebih bijaksana dari Abu Dzar, Rasulullah lebih bijaksana dari sahabat. Kira-kira jam 4 beliau selesai melaksanakan salat dan para sahabat pulang. Waktu masih ada 20 menit, waktu masih ada 25 menit, waktu untuk sahur amat sangat cukup. Jadi sahur itu bukan memindahkan makan pagi dari setelah matahari terbit ke sebelum fajar saja. Sekedarlah ambil 2-3 kurma luwe alah mbok mangan sak gunung kawi. Apa yang kita simpulkan? Muhammad Nasiruddin Al-Albani berdasarkan beberapa hadis mengatakan Lailatul Qadar yang kita tunggu itu turunnya pada malam 27. Saya berani menjamin, bukan saya yang baca.
MTR yang ambil terserah. Pada malam 27. Betul sebabnya istri-istri beliau, putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, mertua beliau, menantu beliau, ada Utsman, ada Ali, ada Abdul Aziz, ada belum ada. Panggil. Nah, bagaimana mengaplikasikan hadis ini persoalannya? Kalau soal rindu kepada Lailatul Qadar, semuanya memang rindu. Tapi kemampuan masing-masing di antara kita satu sama lain memang berbeda. Kalau kita nawai itu Bismillahirrahmanirrahim sejak awal Ramadan sampai akhir, saya mengerjakan sholat tarawih tilawah di masjid sampai payah, kemudian pulang nunggu datangnya Lailatul Qadar, Pak insya Allah salah satu dari 30 atau 29 hari tadi Lailatul Qadar. Tapi tidak semua orang diberi kelonggaran seperti orang yang saya sebutkan. Kalau memang tidak bisa 1 bulan penuh, cari Lailatul Qadar pada Ashrul Awakhir, sejak malam ini sampai terakhir. Masuk ke masjid silakan. Tilawah sholat, tidur, tilawah sholat, tidur. Tidak. Silakan. Tapi juga tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk beriktikaf. Waalaikumsalam. Kalau memang tidak bisa ya, kamu cari pada malam-malam ganjil. Ini Rasulullah. Malam 21, malam 23 Rasulullah mengerjakan sholat tarawih, malam 25, malam 27, malam 29. Wah ya ora iso. Panene iki nek arep bakdo, pedagang pakaian, pedagang peci, pedagang. Rasulullah memberikan jalan dari hadis yang kita sampaikan tadi. Intinya malam ke-27 itu Rasulullah dan para sahabat tidak tidur. Rasulullah dan para sahabat tidak tidur. Nah, bagaimana? Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah, ya malam itu tidak tidur. Tapi kalau ini saya sampaikan, mesti mencet. Tidak tidur Rasulullah diisi dengan sholat sejak 7:30 sampai jam 4. Yang saya praktekkan di masjid saya. Jadi maaf ya, kita tidak usah buat apa. Salah coba songo itu mana? Ono mojo songo mlayu mojo songo. Buat ono mojo songo terkait sahur barang melayu nang mojo gedang. Enggak. Di masjid kita saja. Dan tidak ada tarawih 2 kali di satu masjid dilaksanakan ba'da isya untuk yang taman kanak-kanak, dilaksanakan setengah 12 malam bagi mereka yang khawasul khawas. 3 kali sholat tarawih yang dicontohkan Rasulullah, ketiga-tiganya dikerjakan setelah isya. Malam 23 ba'da isya. Malam 25 ba'da isya. Malam 27 ba'da isya. Malam 8 tidak sholat. Malam 9 juga tidak. Jadi yang saya praktekkan di masjid saya, ya namanya juga saya ya, ilmunya yora sepiro, jadi belum tentu benar, tetapi saya merasa belum salah begitu. Untuk nanti malam Ahad
untuk nanti malam Ahad. Astagfirullahaladzim, ya saya itu bisa merasakan sholat tarawih di masjid saya itu selama 21 hari ini baru malam pertama dan malam kedua. Lain-lainnya saya gilir kepada beberapa jamaah yang bisa mengimami. Untuk malam ke-27 malam Ahad itu saya ingatkan bacaannya agak panjang. Nyontoh Rasulullah ya nyontoh sah cipratane sholat Rasulullah. Kalau mau semalam suntuk, mlebu Suropos itu. Bacaannya agak panjang lah. Jadi kalau kira-kira sholat sebelum malam 27 itu 31 menit ya, hari itu ya 32 menit lah. Nah, monggo Ustaz Ayub ngikuh partikel gimana. Setelah itu, setelah sholat, nah pulang ke rumah silahkan, tetap tinggal di masjid lebih terjaga. Apa acara kita? Tilawah. Paling tidak saya akan berusaha semalam suntuk setelah sholat tarawih 10 juz khatam, 11 juz sampai salamun hiya hatta matla'il fajr sudah selesai. Kira-kira setengah jam sebelum subuh ya tahu ya ini semalam suntuk mau di masjid yang nggawa sauran dewe-dewe sapa ngomong aja jangkake Pak Warso. Warso mana disediakan enggak Pak Warso? Lho ora wani jawab to. Kalau ada di antara kita yang melonggarkan, saya akan hitung jumlah mereka yang malam Ahad itu semalam suntuk di masjid berapa orang. Saya akan perintahkan istri saya 10:30 meliwat, 3:30 itu sangat pahalanya sangat besar. Ini termasuk bagian dari usaha kita mencari Lailatul Qadar. Sekali lagi ya, intinya malam 27 itu Rasulullah tidak tidur, dan para sahabat, dan istri-istri beliau, dan menantu-menantu beliau, dan putri-putri beliau, dan mertua-mertua beliau. Apa yang dikerjakan waktu itu sholat, dan kita tidak mampu. Saya katakan tidak mampu. Wis ora kaget, ora mantep. Salat kok semalam suntuk. Sholat tarawihnya diperpanjang, ya mungkin ditambah 5 atau 4 menit. Setelah itu kita duduk di masjid, tilawah gitu ya, baca Quran. Silahkan pakai meja, silahkan pakai di sini juga silahkan. Orang itu, Quranku mau cukup meneh. Demikian yang saya laksanakan sudah sekian tahun di masjid tempat saya. Ada yang ganjil? Mau nggak? Dibuka. Berdiri. Untuk mengamalkan. Sekali lagi. Berdiri kuping tua gitu. Umurnya 70 cm. Bacaan? Silakan. Ibu Aisyah memberi contoh itu. Untuk sholat sunat ya. Jadi bahkan ya begini, maaf ya, rada suwe ya.
luar. Dipegang juga silakan, diletakkan di sini juga silakan. Silakan. Untuk sholat qiyamul lail. Bahkan mungkin di antara kita ada yang memiliki mushafu qiyamul lail, mushaf untuk sholat malam. Tebalnya sangat jahit, dan ya saya baca ketika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka dan itu tulisannya memang besar-besar dan jelas begitu. Boleh ya, yang lain ya. Rasulullah berusaha untuk iktikaf. Suatu ketika tahun 8 Hijriah, justru tanggal 19 Ramadan itu mengerahkan pasukannya menuju Makkah, bukan menuju masjid. Fathu Makkah itu dimulai dari berangkat beliau bersama sekitar 12.000 pasukan siang hari bulan Ramadan sampai di sebuah tempat yang orang sebut Kildah. Istirahat, setelah istirahat Ramadan itu Rasulullah berdiri dan semua sahabat melihat kepada beliau. Beliau minta segelas air dan memperlihatkan kepada semua sahabat, "Lo aku bongkar." Ini mau perang. Kalau kita siap mungkin kekuatan kita akan berkurang. Tetapi selain itu ini memang karena minkum maridon au ala safarin, dalam keadaan safar. Pernah. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan. Iktikaf itu dikodok pada bulan begitu. Yang lain cukup. Jadi sekali lagi saya tidak menyuruh untuk mencontoh seperti di masjid saya. Hanya saya mengatakan, satu, Rasulullah malam Ahad besok itu tidak tidur malam Ahad besok. Malam 27 itu tidak tidur. Yang kedua, tidak tidur Rasulullah dipergunakan untuk sholat. Kalau kita tidak mampu, imamnya juga tidak mampu, makmumnya juga tidak mampu, sepakat untuk tidak mau, gitu ya. Semalam suntuk, lah pergunakanlah saat setelah sholat sampai nanti datang makan sahur untuk tilawatul Quran. Ngantuk, wudu, tepak kopi entek, permen entek, bakso juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.